Em, Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sania Painani Lopeng. Saya mahasiswa dari program studi D3 Kebidanan, Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi, tujuan kami berkumpul di sini, kami akan memberikan penyuluhan tentang tanda bahaya dan infeksi pada ibu nifas. Jadi, ada 5 materi yang akan kami bahas pada hari ini. Yang pertama, pengertian masa nifas. Yang kedua, kebutuhan dasar pada ibu nifas. Yang ketiga, tujuan dilakukannya penyuluhan pada ibu nifas. Yang keempat, tanda bahaya pada masa nifas. Yang kelima, infeksi yang terjadi pada masa nifas. Materi yang pertama adalah pengertian masa nifas. Masa nifas merupakan hal penting untuk diperhatikan guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia, dan berbagai pengalaman dalam menanggulangi kematian ibu dan bayi di banyak negara. Pelayanan nifas merupakan pelayanan kesehatan yang sesuai standar pada ibu mulai dari 6 sampai 24 hari, 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Asuhan masa nifas sangat penting diberikan pada ibu dan bayi karena merupakan masa krisis bagi ibu dan bayi. 60% kematian ibu terjadi setelah persalinan. 50% kematian pada masa nifas terjadi 24 jam pertama. Demikian halnya dengan masa neonatus, juga merupakan masa krisis dari kehidupan bayi. 2/3 kematian bayi terjadi 4 minggu setelah persalinan, dan 60% kematian bayi baru lahir terjadi 7 hari setelah lahir. Masa nifas adalah masa dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandung kembali seperti semula sebelum hamil, yang berlangsung selama 6 minggu atau kurang lebih 40 hari. Waktu mulai tertentu setelah melahirkan seorang anak. Dalam bahasa Latin disebut puerperium. Yang kedua, materinya yaitu kebutuhan dasar pada ibu nifas. Kebutuhan dasar pada ibu nifas yang pertama, gizi. Konsumsi tambahan 500 kalori setiap hari. Makan dengan diet berimbang. Minum sedikitnya 3 liter air setiap hari atau 7-8 jam. 7-8 gelas per hari. Yang kedua, suplemen zat besi atau vitamin A. Tablet zat besi harus diminum selama 40 hari pasca persalinan, dan minum kapsul vitamin A 200.000 unit atau setara dengan 50 kapsul. Yang ketiga, kebersihan ibu dan bayi. Menganjurkan kebersihan seluruh tubuh, mengajarkan ibu cara membersihkan darah kelamin, menyarankan ibu untuk mengganti pembalut, menyarankan ibu untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelamin. Jika ibu mempunyai luka, episiotomi atau laserasi, menyarankan untuk menghindari menyentuh darah luka. Yang keempat, istirahat tidur. Menganjurkan ibu untuk istirahat cukup, menyarankan ibu untuk kembali ke kegiatan rumah secara perlahan-lahan. Menjelaskan kepada ibu bahwa kurang istirahat akan mempengaruhi ibu dalam jumlah ASI yang diproduksi, memperlambat proses involusi uterus, dan memperbanyak perdarahan, menyebabkan depresi dan ketidaknyamanan untuk merawat bayi serta dirinya sendiri. Yang kelima, pemberian ASI. Pendidikan kesehatan untuk ibu nifas dalam pemberian ASI sangat bermanfaat, karena pemberian ASI merupakan cara yang terbaik untuk ibu dan bayi. Oleh karena itu, berikan KIE tentang proses laktasi dan ASI, dan mengajarkan cara ibu untuk merawat payudara. Materi yang ketiga yaitu tujuan dilakukannya penyuluhan pada ibu nifas. Yang pertama, mengevaluasi perjalanan postpartum dan kesejahteraan ibu. Yang kedua, mengevaluasi kesejahteraan bayi. Yang ketiga,
mengevaluasi kemajuan dan kenyamanan dalam kemampuan merawat dan penerimaan peran sebagai orang tua. Yang keempat, meninjau pengalaman persalinan. Yang kelima, memudahkan akses untuk menerima pernyataan dan masalah yang menciptakan kontak dengan ibu agar merasa nyaman dalam menelpon jika ibu mempunyai pernyataan atau masalah. Yang terakhir, memberikan pengajaran atau konseling yang dibutuhkan oleh ibu. Selanjutnya ada tanda bahaya nifas. Tanda bahaya nifas dibagi menjadi 6. Yang pertama, perdarahan lewat jalan lahir. Yang kedua, keluarnya cairan berbau dari jalan lahir. Yang ketiga, bengkak di wajah, tangan, dan kaki, atau sakit kepala dan juga kejang-kejang. Yang keempat, demam lebih dari selama 2 hari. Yang kelima, payudara bengkak, merah disertai rasa sakit. Yang keenam, ibu terlihat merasa sedih, murung, dan juga tidak menyadari bahwa dirinya menangis atau disebut dengan depresi. Yang kelima, infeksi pada ibu nifas. Infeksi pada ibu nifas yaitu infeksi pada vulva, luka sayatan yang sengaja dibuat atau sering disebut dengan luka episiotomi, atau luka perineum. Pada luka tersebut, ibu merasa tidak nyaman atau merasa akan ada jahitan yang lepas sehingga luka menjadi terbuka dan mengeluarkan nanah. Ibu merasa ada bengkak pada daerah vagina dan terdapat nanah pada vagina. Yang terakhir, selama ibu masa nifas, ibu mengalami demam selama 48 jam atau 20 hari atau lebih bersifat naik turun. Kemungkinan demam ini disebabkan oleh masuknya kuman-kuman ke dalam vagina ibu sehingga ibu menjadi demam. Baik Ibu, jika Ibu merasakan tanda bahaya atau infeksi yang saya jelaskan barusan, Ibu bisa memeriksakan diri ke bidan terdekat, puskesmas terdekat, dokter terdekat, atau rumah sakit yang terdekat dari daerah rumah Ibu. Baik, sekian dari penyuluhan saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Om. Selamat siang.